Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah YouTubiah yang dirahmati Allah, terkhusus anak-anakku tercinta di SD Islam Al-Madinah, di pagi hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah karena masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat bertatap muka walaupun kalian semua berada di rumah dan Pak Guru berada di sekolah, tetapi kita masih bisa bersilaturahmi lewat media sosial. Anak-anakku semuanya, kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia dan bulan yang sangat asyik. Asyik kenapa? Karena ketika kita tidur di bulan Ramadan itu dianggap ibadah oleh Allah. Seperti dawuh Rasulullah, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Bayangkan saja, tidur saja dianggap ibadah oleh Allah. Apalagi kalau kita bisa mengoptimalkan bulan Ramadan ini dengan berbuat positif yang bisa kita lakukan walaupun dari rumah. Seperti kita biasakan sholat duha di rumah, membantu orang tua, berzikir di rumah, menghatamkan Al-Quran di rumah, dan kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa kita lakukan di rumah saja. Bulan puasa ini merupakan sekolah bagi diri kita untuk menahan segala keinginan kita, segala hawa nafsu yang berada di dalam diri kita. Hakikatnya manusia itu terdiri dari 4 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur hewan yang suka makan. Unsur hewan ini akan terpuaskan dengan apa? Dengan makan dan minuman, sehingga dia akan merasakan kenyang. Ini di akhirat, orang yang seperti ini yang hanya mementingkan nafsu untuk makan, untuk nafsu perutnya agar bisa kenyang saja, maka orang ini akan berbentuk tubuhnya manusia, tetapi kepalanya akan menjadi kepala hewan, entah itu kerbau, entah itu kambing, dan lain sebagainya. Unsur yang kedua adalah unsur hewan yang suka marah, seperti anjing, macan, singa, dan lain sebagainya. Kalau kita sedang jalan-jalan kemudian menemui sebuah rumah yang di situ dijaga seekor anjing, maka ketika kita jalan melewati rumah itu akan digonggongi oleh anjing itu. Melihat ya, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat orang-orang yang suka marah ketika melihat hal-hal yang kecil yang tidak pasti di dalam diri mereka. Sebuah kesalahan kecil maka itu menjadi sumbu untuk mereka bisa marah-marah. Nah, orang yang seperti ini akan terpuaskan dengan apa? Dengan meluapkan segala emosi yang berada dalam dirinya. Sehingga ketika di akhirat orang yang seperti ini akan berubah bentuk wajahnya menjadi wajah anjing atau binatang-binatang yang suka marah. Kemudian unsur yang ketiga adalah unsur setan. Unsur setan ini akan terpuaskan dengan apa? Dengan melaksanakan maksiat-maksiat. Maka kita tahu ya, maka kita alami juga bahwa banyak orang itu kalau tidak berbuat maksiat tidak puas, tidak menjahili temannya tidak puas, seperti itu. Maka orang ini bisa di akhirat akan dikumpulkan dengan gerombolan-gerombolan setan yang dilaknati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang terakhir, yang keempat adalah unsur malaikat. Kita tahu bahwa ciri-ciri malaikat itu tidak makan, tidak minum, kemudian tidak lelah, selalu berbuat kebaikan, suka dengan keindahan. Maka unsur ini akan terpuaskan dengan apa? Dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Maka banyak orang yang baik di dunia ini. Maka kita harus juga menjadi orang yang baik, mengedepankan kebaikan untuk orang lain, untuk orang banyak. Ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita. Maka puasa ini
puasa ini akan mengkerangkeng, akan menahan 3 unsur yang lainnya dari hewan yang suka makan, karena orang berpuasa itu harus menahan makan, menahan minum. Kemudian unsur hewan yang suka marah-marah, karena orang berpuasa itu tidak dianjurkan untuk marah. Ketika orang berpuasa itu marah, maka kualitas puasanya akan dipertanyakan. Kemudian unsur setan juga akan terhalang, karena orang yang berpuasa itu sangat dilarang untuk berbuat maksiat. Karena orang yang bermaksiat di bulan puasa itu dosanya juga akan dilipat gandakan. Nah, apa yang dikedepankan dalam puasa? Orang puasa itu tidak makan, tidak minum. Ini seperti unsur malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum. Kemudian malaikat tidak suka marah. Orang berpuasa dianjurkan untuk tidak marah-marah. Orang berpuasa itu dilarang untuk berbuat jahat, maka unsur malaikat juga tidak pernah berbuat jahat. Dan terakhir, ketika berpuasa kita dianjurkan untuk berbuat kebaikan-kebaikan, sama seperti unsur malaikat yang suka dengan kebaikan dan keindahan. Anak-anakku semuanya, bulan puasa ini bulan yang sangat asik. Mari kita nikmati se-enjoy-enjoynya, sehingga kita dapat merasakan kenikmatan iman, kenikmatan puasa ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila Pak Alex menyampaikan ada salah kata atau salah sikap yang tidak menyenangkan atau tidak pas di hati anak-anakku sekalian. Pak Alex mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.